Lalu cara ngalap berkah yang keliru dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan-peninggalan Rasul, yang pertama, ya ikhwan, yang pertama at-tabaruk bi qabrihi. Tabaruk dengan kubur Rasul, ini salah. Itu Rasul kan peninggalan ada kuburnya, tapi tidak boleh. Ya, la khilafa baina ahli ilm. Tidak khilaf ulama tentang disyariatkan ziarah kubur, na'am. Namun ngalap berkah kubur Nabi dengan diusap-usapnya, dengan membaca Quran di dekat kubur Nabi, dengan berdoa kepada Allah di dekat kubur Nabi, ini cara ngalap berkah yang batil. Bisa terjatuh kepada kesyirikan kalau meminta kepada Nabi langsung, misalnya kehidupan, kebaikan hidup dunia akhirat. Atau bisa terjerumus kepada kebidahan kalau meminta kepada Allah namun di dekat kubur Nabi. Yang kedua, at-tabaruk bimawadhi', ngalap berkah dengan tempat-tempat petilasan-petilasan Nabi yang Nabi pernah lewat, Nabi pernah singgah, Nabi pernah duduk, seperti gua Hira, seperti gua-gua yang lain, seperti masjid-masjid tertentu. Maka ini diperinci. Kalau Nabi tujuan di tempat itu memang tujuan untuk sholat seperti Masjid Quba, maka kita disyariatkan ngalap berkah Masjid Quba yang dulu Nabi sengaja datang untuk sholat di masjid tersebut. Namun kalau Nabi duduk singgah di tempat itu memang bukan tujuan untuk beribadah, tapi sekedar singgah saja, maka tidak boleh, haram orang Islam ngalap berkah di sana dengan cara ibadah di sana. Contoh apa? Gua Hira. Tidak boleh orang masuk Gua Hira sholat di sana. Antum lihat di YouTube. Antum lihat di YouTube banyak orang sholat sengaja di Gua Hira ngalap berkah karena itu petilasan Nabi SAW. Tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi diperinci ya. Kalau memang tujuan Nabi memang sholat di tempat itu, kita sholat. Tapi kalau sekedar singgah, seperti banyak orang sekarang ngalap berkah di tempat lahirnya Nabi. Oleh pemerintah Saudi Arabia sekarang tempat lahir Nabi dijadikan perpustakaan. Lalu ngalap berkah di sana, doa di sana atau apalagi misalnya, karena itu keyakinan tempat lahir Nabi maka tidak disyariatkan. Ya, taib. Kemudian di antara ngalap berkah yang terlarang dari ngalap berkah Nabi adalah ngalap berkah yang tidak bisa dipastikan itu betul-betul peninggalan Nabi, seperti rambut dan yang semisalnya. Apalagi penjelasan para ulama di zaman sekarang, rambut-rambut peninggalan Nabi yang sekarang tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah rambut beliau. Termasuk di mana, di Turki ya jemaah sekalian, di Iskandaria itu banyak tersimpan beberapa benda-benda sejarah. Memang sebagian ada yang asli, namun di zaman sekarang ini sudah tercampur dengan sesuatu yang diragukan. Karena ada yang sampai mengklaim orang punya rambut Nabi beberapa tempat, ya, memiliki apa peninggalan Nabi sampai ada beberapa tempat, sehingga menimbulkan keraguan. Intinya, wong hadis saja bisa dipalsukan atas sama Nabi, apalagi dengan yang namanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kesimpulannya, bukan kita mengingkari keberkahan jasad Nabi, tetapi kita mengingkari apakah itu benar atau tidak. Karena kita meyakini sesuatu itu kita ngalap berkah, harus kita yakin bahwa itu adalah berkah. Bagaimana kita mengalap keberkahan sesuatu yang kita tidak yakin? Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.